Mengatasi korupsi membutuhkan pendekatan sistemik yang mencakup upaya preventif, represif, dan kolaboratif yang saling melengkapi. Upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya korupsi melalui pembangunan sistem transparan, pendidikan anti korupsi, penguatan regulasi, dan penguasaan internal. Sementara itu, upaya represif dilakukan untuk menindak pelaku korupsi dengan penegakan hukum, penerapan sanksi tegas, pemulihan aset untuk memulihkan kerugian negara, dan penguatan independensi institusi seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Diperlukan komitmen untuk tidak mengintervensi proses hukum, juga harus dijaga agar integritas penegakan hukum tetap terjamin. Dan juga upaya kolaboratif dengan melibatkan partisipasi sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, media juga harus didorong untuk menciptakan sinergi dengan upaya pemberantasan korupsi. Kombinasi ketiganya memungkinkan membangun budaya integritas yang kuat dalam masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Seperti yang kita ketahui bersama, visi Presiden dan Wakil Presiden RI ke-8 saat ini meluncurkan 8 misi yang diberi nama Asacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Salah satu 8 misi Asacita tepatnya pada poin ke-7, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta menggencarkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Beberapa langkah krusial yang diambil meliputi: dalam reformasi politik, poin 1, mengatur pendanaan politik secara independen, transparan, anti korupsi, dan mendukung keberlanjutan demokrasi. Poin kelima, memperkuat gerakan anti korupsi dengan memperkokoh peran KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Poin 6, menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi dengan pendekatan preventif melalui kerjasama dan edukasi langsung di sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Poin ke-10, menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi. Poin ke-11, memperkuat edukasi anti korupsi bagi generasi muda dan menjalin sinergi dengan sektor swasta untuk mendorong gerakan anti korupsi. Poin ke-12, memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik seperti pertanian, pedesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, sumber daya alam, dan perburuan. Poin ke-14, membangun pengendalian korupsi pada sistem logistik nasional untuk mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan, dan sumber daya pedesaan guna meningkatkan ease of doing business dan efisiensi biaya produksi. Poin ke-17, menjamin penanganan masalah hukum secara profesional, transparan, berintegritas, dan mencegah penyalahgunaan hukum sebagai alat politik kekuasaan. Poin ke-20, menegakkan supremasi hukum secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi, serta mencegah penyalahgunaan hukum sebagai alat politik. Dan pada poin ke-4 dari 17 program prioritas, ditekankan pemberantasan korupsi harus seimbang antara pencegahan dan penindakan, dengan fokus menghilangkan keuntungan pelaku dan memulihkan kerugian negara.